Anak muda, masalah ini kamu lebih baik tidak ikut campur, kamu pergi saja terlebih dahulu. Paman Randi juga sudah tidak sanggup melihatnya lagi karena dia khawatir Jensen akan terlibat dalam masalah ini. Tidak apa-apa, aku sudah bilang aku akan memberi pelajaran kepada Bos Mikkel, aku pasti melakukannya. Jensen menggelengkan kepala dan merasa tidak keberatan sama sekali. Paman Randi tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga merasa bahwa Jensen sudah gila. Dia keren sekali. Monica yang berada di samping berteriak dengan penuh rasa kagum terhadap Jensen. Kamu benar-benar tidak paham, tidak ada gunanya dia keren seperti itu. Bos Mikkel sangat kejam. Kalaupun Bos Mikkel membunuh orang, polisi juga tidak bisa menangkapnya tanpa bukti yang jelas. Paman Randi menegur Monica. Masalah yang terjadi karena ulah Monica ini sepertinya sulit untuk diselesaikan. Pada saat ini, lebih dari belasan mobil tiba di luar pintu utama Gria Refleksi Kaki Golden. Kemudian, seorang pria yang mengenakan mantel wol sambil mengisap cerutu berjalan masuk dengan menggunakan tongkat. Ada banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Mereka semua terlihat sangar. Pria itu memiliki bekas luka goresan pisau di wajahnya. Dia terlihat sangat beringas. Semua orang yang melihat wajahnya sontak gemetar ketakutan. Bos Mikkel. Yoksa langsung berteriak kencang sambil menunjuk Jensen dan berkata, Bos Mikkel, kamu harus membelaku. Bocah ini juga bilang bahwa dia ingin memberimu pelajaran. Bos Mikkel awalnya ingin mengingatkan Yoksa untuk bersikap rendah diri selama beberapa waktu ini. Akan tetapi, saat melihat Jensen dan Elena, Bos Mikkel sontak terkejut bahkan sampai menjatuhkan cerutu yang sedang dihisapnya. Dasar keparat! Bos Mikkel berteriak marah. Yoksa mengira bahwa Jensen pasti akan dihajar habis-habisan karena Bos Mikkel sedang marah besar. Plak! Namun, setelah itu, Bos Mikkel malah ditampar hingga tubuhnya berputar-putar di tempat. Keparat! Kamu bahkan berani memukul bos besarku. Kamu benar-benar cari mati. Plak! Kemarahan Bos Mikkel pun sudah memuncak. Dia langsung memberi satu tamparan keras. Mulai hari ini juga, kamu bukan pegawai grup Sion Logistik lagi. Kalau kamu masih berani menginjakkan kaki di kota Sion, aku akan patahkan kakimu. Setelah dia berucap demikian, semua orang sontak terkejut. Kenapa Bos Mikkel malah memukul Yoksa? Bos Mikkel sebenarnya juga merasa serba salah. Dia awalnya ingin mengingatkan anak buahnya itu bahwa seorang pria yang hebat sudah datang ke kota Sion dan jangan sampai mencari masalah dengan pria itu. Namun, anak buahnya itu malah berani memancing kemarahan pria tersebut. Kalau bukan karena ada banyak orang lain yang menyaksikan di sana, Bos Mikkel pasti langsung menembak mati Yoksa. Bos Mikkel, ini. Yoksa benar-benar tercengang. Enyahlah. Bos Mikkel pun malas menjelaskan kepada Yoksa. Dia hanya menegurnya dengan keras. Wajah Yoksa yang ketakutan berubah pucat. Yoksa juga telah diusir dari grup Sion Logistik. Selain itu, Yoksa juga tidak diperbolehkan menginjakkan kaki lagi di kota Sion. Yoksa tidak tahu harus kemana lagi untuk menyambung hidup. Yoksa tiba-tiba teringat perkataan Jensen sebelumnya bahwa meskipun Bos Mikkel datang membantunya, siapa yang mati juga belum pasti. Pada akhirnya, yang menderita adalah Yoksa sendiri. Bos Mikkel, orang penting seperti kamu ini memang pelupa. Saat ini, Jensen menatap Bos Mikkel sambil berkata dengan dingin. Bos Mikkel pun gemetar ketakutan dan langsung menampar dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Sialan, ini semua karena aku gagal mendidik anak buahku. Aku sendiri yang gagal mendidik anak buahku. Aku sendiri yang menyusahkan rakyat. Bos Mikkel menampar dirinya sendiri sebanyak 3 kali dengan sekuat tenaga. Hidungnya berdarah, giginya pun copot. Tamparan ini dilakukan langsung tanpa direkayasa. Semua orang yang menyaksikan ikut merasa tercengang. Sebelumnya, Jensen mengatakan bahwa dia akan memberi pelajaran kepada Bos Mikkel dan sekarang, Jensen benar-benar melakukannya. Paman Randi dan Monica pun merasa terkejut seperti melihat hantu. Bos besar kota Sion malah dipaksa menampar dirinya sendiri di depan orang-orang. Pergi sana! Jensen memarahinya. Cepat pergi sekarang juga! Bos Mikkel tidak berani banyak berbicara. Dia berteriak kepada anak buahnya dan langsung kabur terbirit-birit. Suasana di ruang utama masih hening. Semua orang menatap Jensen dengan rasa kagum. Ayah, apakah kamu baik-baik saja?
Monica baru teringat dengan Paman Randi dan buru-buru memapah Paman Randi sambil mengamati kondisi tubuhnya. Aku tidak apa-apa, ini hanya luka luar. Paman Randi pun menegurnya dengan berkata, ini semua karena ulahmu. Kamu bukannya bersekolah dengan baik malah datang ke tempat seperti ini. Kalau kamu terus seperti ini, apa kamu tidak merasa bersalah terhadap ibumu? Ayah, penyakit ibu makin parah. Pabrik gula kita juga tidak punya pesanan lagi. Kamu harus mencari nafkah untuk kami sekeluarga dengan menjadi sopir taksi. Aku datang kemari karena ingin membantu ekonomi keluarga kita. Monica berkata dengan kesal. Meskipun Paman Randi sangat sayang kepada Monica, Paman Randi masih terus memarahinya dengan berkata, mencari nafkah adalah tugas pria. Kamu hanya perlu belajar dengan baik. Apalagi, rambutmu yang dicat warna merah itu sama sekali tidak mencerminkan seorang pelajar. Aku tahu aku salah, aku akan mewarnai rambut aku kembali seperti semula. Mata Monica tampak basah berlinang air mata. Seandainya ibu Monica tidak jatuh sakit, Monica tetap akan terus memberontak seperti biasanya. Namun, semenjak ibu Monica jatuh sakit, Monica terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Paman Randi, penyakit apa yang diidap oleh istrimu? Aku bisa membantu. Saat ini, Jensen menarik Elena dan menghampiri mereka berdua. Astaga, aku hampir lupa dengan kalian berdua. Paman Randi buru-buru mengucapkan terima kasih dan berkata, terima kasih sebelumnya. Kalian adalah penumpangku, tetapi kalian malah ikut direpotkan dengan masalahku ini. Ini hanya masalah kecil. Jensen menggelengkan kepalanya dan merasa tidak keberatan sama sekali. Monica menatap Jensen dengan penuh rasa kagum. Ibuku tiba-tiba mengalami sakit parah dan sekarang masih menjalani perawatan di UGD. Begini saja, aku akan membantumu memeriksa kondisi penyakit ibumu. Jensen berkata. Paman Randi dan Monica saling menatap karena mereka berdua masih belum begitu percaya dengan kemampuan Jensen. Paman Randi pun tersenyum sambil berkata, terima kasih, dokter di rumah sakit bilang bahwa kondisi istriku sudah membaik. Dia seharusnya akan baik-baik saja. Elena pun tahu bahwa Paman Randi dan Monica tidak mempercayai kemampuan medis yang dimiliki Jensen. Elena sendiri bahkan juga tidak percaya dengan kemampuan medis Jensen seandainya dia tidak mengenal Jensen dengan dekat. Paman Randi, Jensen adalah seorang dokter terkenal di ibu kota. Biasanya, ada banyak orang yang mengantre untuk diperiksa olehnya. Keterampilan medisnya sudah terjamin. Biarkan saja dia memeriksa kondisi penyakit istrimu. Elena berkata sambil tersenyum. Paman Randi lalu menatap Elena yang lebih sering diam. Dia tiba-tiba merasa bahwa wajah Elena tidaklah asing. Elena juga diam-diam merasa gugup saat ditatap oleh Paman Randi. Apakah kamu memang benar seorang dokter terkenal? Monica malah menatap Jensen dan berkata, jika kamu mampu menyembuhkan penyakit ibuku, aku bersedia menikah denganmu. Monica, jangan sembarangan omong. Raut wajah Paman Randi berubah. Aku serius. Monica berkata dengan wajah cemberut, ada banyak pria lain yang ingin menikahiku. Meskipun mereka semua mengincar tanah milik keluargaku, memang ada banyak pria yang sedang mengejarku. Jensen langsung tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menikah denganku. Sudah menjadi tugas seorang dokter untuk menolong orang. Mari kita pergi ke rumah sakit sekarang. Meskipun Paman Randi meragukan kemampuan medis Jensen, bagaimanapun juga, Jensen sebelumnya telah membantu dirinya dan Monica, sehingga Paman Randi terpaksa membawa Jensen dan Elena pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, Monica yang sangat penasaran dengan segala sesuatu tentang Jensen lalu bertanya, kamu bilang kamu adalah dokter terkenal di ibu kota. Siapa namamu? Apakah kamu menguasai pengobatan tradisional atau pengobatan barat? Kamu bekerja di rumah sakit mana? Jensen merasa bahwa Monica cukup menarik. Dia pun menjelaskan, aku tidak bekerja di rumah sakit. Aku sendiri membuka klinik yang bernama Aula Singlin. Namaku adalah Jensen. Ah, kamu dokter Jensen yang sangat terkenal di ibu kota. Monica sontak berteriak dan membuat Paman Randi tiba-tiba menginjak rem. Ayah, ibu akan terselamatkan. Dia adalah dokter Jensen dari Aula Singlin. Pemimpin pengobatan tradisional Sehuasia. Belum juga Paman Randi menegurnya, Monica langsung menarik lengan Paman Randi sambil berkata demikian. Jensen dan Elena pun sangat terkejut. Kota Sion hanyalah sebuah kota kecil yang letaknya sangat terpencil. Kenapa mereka bisa tahu tentang Aula Singlin?
Aku awalnya memang belajar kedokteran. Aku pernah melihat informasi tentang Aula Singlin di berbagai berita dan seminar. Monica lanjut berkata, keterampilan medis yang dimiliki dokter di Aula Singlin termasuk dalam jajaran 5 besar klinik pengobatan tradisional di Huaxia. Ada banyak bos perusahaan besar dan orang asing yang sembuh dari berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Paman Randi tidak tahu terlalu jelas tentang hal ini, tapi Paman Randi percaya dengan perkataan Monica. Dia tiba-tiba turun dari mobil lalu berlutut kepada Jensen di depan pintu mobil. Mohon Dr. Jensen bersedia untuk menyelamatkan nyawa istriku. Selesai berkata demikian, Paman Randi pun terus bersujud tanpa henti. Raut wajah Jensen dan Elena berubah drastis. Mereka berdua segera turun dari mobil dan memapah Paman Randi untuk berdiri.